Kali ini kita akan belajar daripada bab yang ke-9, yaitu tentang iman. Iman merupakan tanda daripada pengikut-pengikut Yesus. Para pengikut Tuhan yang pertama dikenal sebagai orang-orang percaya. Yesus berkata, segala sesuatu mungkin bagi orang percaya. Iman berarti bergantung penuh kepada Allah. Ketika Adam jatuh dalam dosa, ia keluar dari ketergantungan kepada Allah, menuju kehidupan yang tidak bergantung kepada Allah ataupun tidak percaya. Hal ini merupakan alasan Allah menempatkan prioriti tertinggi pada iman. Iman merupakan jalan pemulihan hubungan kita dengan Allah. Artinya bergantung kepada Allah. Ketergantungan kepada Allah disebut iman. Iman itu melampaui apa yang dapat ditangkap oleh kelima panca indera kita. Seperti penglihatan, pendengaran, perasaan, pencium ataupun peraba. Iman melepaskan saudara dari batasan keupayaan saudara. Dengan iman, saudara bergerak dari tidak berdaya menuju kemampuan di dalam Dia. Hal ini merupakan jalan iman, di mana kita semua mengaku tidak ada yang tidak mungkin, dalam Matius pasal 17 ayat yang ke-20. Apakah iman? Iman adalah ketaatan dalam memberi jawaban terhadap apa yang dikatakan Allah. Iman sejati menerapkan satu, ketaatan. 2, pertobatan di dalam memberi tanggapan. Ketiga adalah mendengar suara Allah. Sekarang iman memberi keyakinan akan pengharapan kita dan kepastian daripada apa yang tidak kita lihat. Itu di dalam Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang pertama. Iman berarti mempunyai kepercayaan, insurance ataupun yakin terhadap orang lain ataupun perkataannya. Beriman kepada Allah melibatkan pertukaran daripada percaya diri menjadi percaya kepada Allah. Kita melepaskan hal-hal yang terbatas pada diri kita dan mulai menerima pengetahuan yang tidak terbatas dari Allah. 2 macam pengetahuan. Kata-kataku dan khotbahku bukanlah dengan kata-kata hikmat dan membujuk, tetapi dengan bukti dari kuasa roh, supaya imanmu tidak tergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Di dalam tulisan Paulus, kami pun menyampaikan kata-kata hikmat kepada orang-orang dewasa, tetapi bukan hikmat zaman ini atau penguasa zaman ini yang sia-sia. Tidak, kami berkata mengenai hikmat tersembunyi Allah, hikmat yang tersembunyi dan yang telah disediakan Allah bagi kita sebelum permulaan zaman. Itu dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 4 sampai ke 7. 1. Pengetahuan indera. Semua pengetahuan berasal daripada 5 panca indera manusia, yaitu penglihatan, pendengaran, pencium, peraba ataupun perasa. Tetapi semuanya itu adalah pengetahuan yang terbatas, menerangkan hikmat manusia. Pengetahuan wahyu. Yang kedua, pengetahuan ini tidak berdasarkan panca indera ataupun alasan-alasan yang alami, melainkan suatu sumber alternatif keyakinan atas firman Allah. Hal ini diterima melalui kebenaran firman Tuhan, dinyatakan melalui roh manusia dan disebut sebagai hikmat Allah. Kita hidup karena iman, bukan karena melihat. Dalam 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat ke-7 dalam surat Paulus. Jadi kita masuk ke dalam dasar kepercayaan ataupun dasar iman itu. Dasar percaya kepada Allah nampak dalam 3 kenyataan yang penting. Yang pertama adalah percaya kepada keberadaan Allah. Ketika Allah melakukan perjanjian dengan Abraham, karena tidak ada yang lebih besar daripada dia bersumpah demi dirinya sendiri. Itu di dalam Ibrani pasal 6 ayat 13 tentang saksi-saksi iman. Dan Allah, kepercayaan kepada Allah itu, Dia tidak berubah. Aku Tuhan tidak berubah, dalam Maliaki pasal 3 ayat 6. Kita boleh melihat itu Allah itu tidak berubah. Jikalau Dia tidak berubah, berarti Dia ada kuasa untuk mengubah. Jikalau yang berubah tidak mempunyai kuasa untuk mengubah, tapi hanya yang tidak berubah memiliki kuasa untuk mengubah. Itu tentang kepercayaan kepada keberadaan Allah. B. Dia tidak dapat gagal. Aku tahu bahwa kau dapat melakukan segala sesuatu. Tidak ada rencanamu yang dapat digagalkan. Itu di dalam Ayub. Bahwa kita harus percaya bahwa Allah itu tidak gagal. C. Dia tidak dapat berdusta. Allah bukanlah manusia sehingga ia harus berdusta.
bukanlah anak manusia sehingga ia harus mengubah pikirannya. Apakah ia berfirman dan tidak bertindak? Apakah ia berjanji dan tidak menggenapinya? Itu juga kita melihat dia Allah itu tidak dapat berubah. Dan dia tidak dapat gagal. Dan dia pun tidak dapat berdusta. Jadi kita kena percaya kepada keberadaan Allah itu. Kedua adalah pekerjaan penembusan Putra Allah ataupun Sang Firman yang telah menjadi manusia. Biarlah mata kita tertuju kepada Yesus, pengarang dan penyempurna iman kita, yang mengabaikan kehinaan tekun memikul salib sebagai ganti sukacita yang disediakan baginya dan duduk di sebelah kanan takhta Allah di dalam Ibrani. Kristus menjadi sumber iman kita kepada Allah. Kematian dan kebangkitannya menjadi dasar iman kita. Itu yang terpenting. Kristus yang menjadi dasar kepada iman kita tentang kematian dan kebangkitannya. Yesus Kristus telah menjadi bagi kita hikmat dari Allah, yaitu kebenaran, kesucian, dan penebusan. Itu dalam 1 Korintus pasal 1. Ketiga adalah firman. Dasar kepercayaan kita. Yang pertama tadi adalah tentang keberadaan Allah. Dasar iman itu harus percaya bahwa Allah itu ada dan dia tidak berubah, tidak dapat gagal, dan tidak dapat berdusta. Yang kedua adalah kepercayaan tentang pekerjaan Putra Allah, yaitu Kristus. Yang ketiga adalah firman. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman-Ku tidak akan pernah berlalu. Itu di dalam Matius. Kita melihat di dalam Matius bahwa firman Tuhan itu tidak akan berlalu. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya, seperti yang dikatakan oleh nubuatan Nabi Yesaya juga. Tuhan berfirman kepadaku, aku mengamat-amati untuk menyaksikan firman-Ku digenapi. Dia tahu bahwa firman Tuhan itu sudah digenapi. Firman-Nya benar selama-lamanya. Iman datang ketika Allah mengucapkan perkataan yang khusus di luar daripada yang sudah difirmankannya secara langsung kepada situasi kita. Firman Allah menjadi hidup bagi kita. Ketika difirmankan dengan cara demikian, ia melepaskan iman kita. Itu kita boleh lihat di sana. Ada 3 dasar dia, itu percaya kepada Allah. Yang kedua adalah pekerjaan Kristus. Yang ketiga adalah firman. Bagaimanakah iman bekerja? Prinsip iman adalah beroperasi dalam hidup kita secara terus-menerus. Tidak peduli akan keadaan sekeliling. Seperti surat Paulus dengan Yakobus. Walaupun keadaan sekeliling mungkin menekan, tapi pekerjaan iman itu terus-menerus. Hal itu bekerja dengan cara seperti berikut. Allah yang memberi kita iman. Karena di dalam Injil kebenaran Allah dinyatakan. Suatu kebenaran oleh iman terjadi dari mulanya sampai akhirnya seperti yang tertulis. Orang benar akan hidup oleh iman. Itu yang kita boleh lihat di sini. Itu pun daripada penggenapan daripada Nabi di dalam penulisan Habakuk. Orang benar hidup oleh imannya, yaitu iman yang diberikannya sebagai karunia. Iman pun adalah karunia Allah. Karena kasih karunia, engkau diselamatkan melalui iman. Iman adalah karunia Allah, menurut yang diberikan Allah kepada setiap manusia. Itu kita boleh lihat dalam penulisan Rasul Paulus dalam Efesus pasal 2 ayat 8 dengan 9. Yang kedua, iman datang daripada firman Allah. Pertama-tama Allah menguatkan kita dengan mengucapkan sesuatu, firman yang sesuai dengan situasi kita. Hal ini mungkin berasal dari Alkitab atau dengan mendengar suara Roh Kudus di dalam roh saudara. Iman datang dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Itu di dalam surat Roma pasal 10 dengan 7. Ketiga, kepatuhan terhadap perintah Allah. Kita harus mematuhi perintah Allah. Iman adalah suatu yang aktif, tidak pasif. Hampir semua janji Allah bersyarat Ia melakukan bagiannya dan kita melakukan bagian kita. Iman tanpa disertai perbuatan adalah mati. Itu dalam Yakobus. 4. Krisis percubaan atas iman kita. Ini merupakan masa percubaan. Segala sesuatu yang terjadi di sekeliling kita berlawan dengan firman Allah dan tampak sebagai bukti alami iman kita. Dalam hal ini iman kita hanya berlandaskan pada firman Allah, apa yang telah difirmankannya kepada kita. Engkau bersukacita hanya sebentar saja. Engkau menderita pelbagai ujian. Hal ini terjadi supaya iman kita lebih berharga daripada emas yang tidak dapat dibakar api, sebagai bukti kemurnian yang akan membawa pujian dan kehormatan
ketika Kristus Yesus dinyatakan. Di dalam percaya kita menggantungkan diri kita di atas kesetiaannya. Kepercayaan kita itu harus bergantung kepada kesetiaan Tuhan. Di dalam hari-hari yang penuh keraguan dan pergumulan ini, Tuhan setia dan tidak meninggalkan kita. Itu iman. Jika kita tidak percaya, Ia tetap setia karena Ia tidak dapat menyangkal dirinya. Itu dalam 2 Timotius. Ia setia kepada Thomas dan Petrus saat iman mereka diuji. Yesus tidak meninggalkan mereka. Ia tidak pernah meninggal ataupun melupakan kita. Itu yang kita boleh lihat. Seperti juga Petrus. Di saat Tuhan Yesus mengatakan, Simon, lihat iblis mau menepi engkau seperti gandum. Tapi aku berdoa kepadamu. Apabila imanmu sudah, supaya iman dia tidak gugur. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Nah, apabila sudah iman itu dikuatkan, kuatkanlah saudara-saudaramu. Itu kata Yesus kepada Petrus. Dan dia tidak meninggalkan dia, walaupun dia akan menyangkal dia. Yang kelima, hasilnya. Hasil akhir selalu merupakan kemenangan di pihak orang-orang yang percaya, membawa kejayaan bagi Allah. Itu yang kita boleh belajar di sini. Karena setiap orang yang lahir dari Allah telah mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia itu, yaitu iman kita. Itu 1 Yohanes di dalam pasal yang kelima ayat yang keempat itu. Jadi komitmen kita. Saya memutuskan untuk hidup dalam percaya dan yakin pada Allah dalam segala hal. Saya mengenal keperluan saya untuk bergantung sepenuhnya kepada Allah, di mana percaya dalam perbuatan. Dalam segala masalah, perjuangan, tentangan, dan kesukaran, saya akan bersandar kepada kesetiaannya. Tanggapan Allah adalah kemuliaannya, kekuatannya yang tidak terbatas. Saya akan mengajar sesama yang lain untuk juga bersandar kepada kesetiaannya dan berjalan di dalam keyakinan pada kuasanya, itu kepada kuasa Allah. Nah, itu kita boleh belajar daripada bab yang ke-9 ini tentang iman. Tuhan Yesus Kristus memberkati.